Halo rekan-rekan networker semua, ketemu kembali bersama saya Forianto Jewiguna di channel saya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mulai lab menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8 ya. Baik, kita sekarang langsung saja masuk ke lab ya. Oke. Baik ya. Nah, di Cisco Packet Tracer versi 8 ini saya sudah siapkan satu buah topologi, yaitu topologi lab yang pertama itu bagaimana kita mengkonfigurasi routing statik ya. Oke, di sini sudah ada topologi dengan dua buah router tipe ISR ya. Router 1 dan router 2 terhubung dengan network 10.10.10.0/30. Kemudian di jaringan router 1 ya melalui switch nanti di sini ada dua buah PC ya dengan networknya 192.168.10.0/24. Kemudian di jaringan di router kedua ini ada PC-PC dengan network 192.168.20.0 ya. Oke, jadi routing statik ini kita akan gunakan ya. Kita akan masukkan ke dalam masing-masing router. Misalkan dari sisi router 1, saya mau menghubungkan jaringan ya di belakang switch ini, yaitu di router 1 ya, supaya bisa saling komunikasi dengan jaringan di router 2, maka saya harus menggunakan routing. Ya. Routingnya kita bisa yang menggunakan yang simple yaitu routing protokol statik, ya, karena terdiri dari dua buah router point to point. Oke, konsepnya adalah kita harus masukkan jaringan tujuan kita atau destinasi networknya ke dalam router lokal dari si router 1, ya, yaitu di jaringan di router 2 kita masukkan ke dalam router 1. Kemudian dari router 2 pun di PC-PC-nya ini supaya bisa saling komunikasi dengan di PC-PC di router 1, maka network yang di router 1 ini ya yang menuju ke PC itu harus kita advertise atau kita masukkan ke dalam routing protokol statik di router kedua. Oke, kemudian bagaimana caranya, konfigurasinya? Kita langsung saja masuk ke router 1, ke konsolnya. Oke, kita masuk ke command line interface-nya. Oke, di sini saya sudah konfigurasi sederhana, ya, memberikan hostname, ya, kemudian password dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke global konfigurasi. Ya. Configure terminal. Ya. Kemudian kita verifikasi show IP interface brief. Do show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini ya, interface-nya belum kita konfigurasikan dengan IP address ya, dan posisinya pun statusnya masih dalam kondisi down. Sekarang kita masukkan di interface gigabit 000 yang terhubung ke router 2 ya. Kita masukkan IP address-nya, IP address 192.10 tadi ya. Maaf, 10.10.1 ya, kemudian subnetnya /30. Oke. Kita enablekan no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 001 yang menuju switch ya. IP address-nya kita masukkan 192.168.10.1 ya. 255.255.255.0. Oke, kita pastikan dihidupkan dulu ya interface yang menuju switch. No shutdown. Oke, statusnya sudah up. Kita verifikasi lagi interface-nya. Do show IP interface brief. Oke, ya, hanya interface gigabit 0/00/1 ini yang statusnya up, yang menuju switch, sedangkan yang menuju ke router kedua masih kondisinya protokolnya down. Artinya kita harus enablekan juga ya interface yang berada di router kedua. Oke, kita masuk lagi ke CLI dari router 2 ya. Kita lihat di sini.
Interface-nya dalam kondisi down, kita enable-kan dulu, ya. Configure terminal. Interface gigabit 000. Kemudian no shutdown. IP address kita masukkan 10.1.255.255.255. Kemudian interface gigabit 001, ya, yang menuju switch no shutdown. Kita masukkan IP address-nya. IP address 192. IP address 192.168. Kita masukkan /24. Oke, kita simpan dulu, ya. So IP interface. Oke, ya. Kita coba ping, ya, antar routernya. Ping dulu sini. Memastikan ping 10.10.10.2. Oke. Coba kita lihat sini. Oh, statusnya shutdown. Kita lihat sini. 10.10.1. Oke, ada duplikat address, ya. Oke. Kita cek ya sini, ya. Ini ada kesalahan sedikit. So IP oke. Duplikat MAC address. Rupanya ada kesalahan. Saya menggunakan IP yang sama. Oke, kita perbaiki dulu, ya. Mohon maaf, kita sekaligus troubleshooting, ya. Biasa di jaringan, ya. Interface gigabit 00. Itulah kenapa kita perlu melakukan verifikasi, ya, sebelum melakukan konfigurasi berikutnya. IP address 192.10.10. No shutdown. Simpan dulu. So IP interface. Oke, sekarang kita coba ping. Oke, sudah berhasil, ya. Sekali lagi 100%. Oke, kita kembali lagi ke topologi. Ya, tadi ada kesalahan sedikit. Kita menggunakan dua IP yang sama. Ya, jadi di sini ada bentrok. Sudah kita perbaiki. Tadi hubungannya sudah bisa saling komunikasi. Nah, kemudian bagaimana caranya konfigurasi routing statik? Ya, jadi tadi yang di awal saya jelaskan bahwa routing statik adalah menghubungkan jaringan secara manual di dalam routernya. Maka kita harus masukkan jaringan tujuan kita ke router lokal kita. Ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan supaya nanti jaringan tersebut harus masuk, ya, lewat pintu mana, interface mana, ya, atau keluar lewat interface yang mana. Jadi ada yang menggunakan next hop dan ada menggunakan exit interface, ya. Di topologi kali ini, di lab kali ini, saya akan menjelaskan dan mengkonfigurasinya menggunakan next hop IP address. Kita masuk lagi ke router 1. Oke, kita ke global konfigurasi lagi, kita masukkan IP root, ya, perintahnya IP root, kemudian network tujuannya 192.168.20.0, 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan next hop-nya 10.10.10.2. Ya, ini adalah IP yang dimiliki oleh si router 2 yang menuju ke router 1. Oke, kita simpan. Kita verifikasi dengan show IP route. Kita lihat tabel routingnya.
Oke, di sini sudah ada kodenya S, artinya statik. Ya, ini adalah tujuan ya ke network router 2 ya, lewat nextopnya 10.10.2. Oke. Kemudian kita masuk ke router yang kedua ya. Masuk ke router yang kedua, kita ketikkan juga IP route ya. 192.168.10.0 255.255.255.0, kemudian kita masukkan nextopnya. Titik 1. So IP route. Kita lihat tabel routingnya sudah ada juga ya. Tujuannya ke 192.168.10.0. Baik, IP yang di sini nanti akan digunakan sebagai gateway dari masing-masing PC-nya. Ya, kita lihat di sini IP address-nya sudah dimasukkan ya satu persatu ya dengan menggunakan gateway-nya. Oke, ini pun sudah kita masukkan. Verifikasi dulu ya. Kemudian PC yang sebelah kanan di router 2 kita pastikan juga sudah ada IP-nya secara manual atau statik ya. Oke. Nah, tadi kita sudah verifikasi di masing-masing router. Berikutnya adalah kita pastikan ya jaringan PC-PC sebelah kiri bisa terhubung ke PC-PC yang di sebelah kanan. Kita ambil contoh satu PC di sini ya. Oke, dari IP 192.168.10.2 kita mau ping ya, komunikasikan dengan PC 2 dan PC 3. Kita langsung ping. Nah, ya. Kita coba ke 20.2. Oke, ya. Kita mulai perjalanan paketnya dari PC, kemudian masuk ke switch, ya. Kemudian masuk ke dalam router, router lihat table routingnya, kemudian masuk ke router kedua, dilanjutkan ke router ke switch-nya, baru ke destinasinya. Ya. Oke, di sini ada timeout ya karena ini paket yang tadi ya akan melintas dulu masuk ke dalam switch ya, sebagai frame, kemudian ketemu dengan gateway-nya di router 1 ini, kemudian router 1 melihat destinasinya ada ya menuju ke jaringan di router 2, maka paketnya langsung di-forward ya, kemudian diterima ya oleh si router 2, kemudian di-forward diteruskan ke dalam switch untuk selanjutnya diteruskan ke PC kedua destinasinya. Oke ya, maka dari itu ini butuh persiapan ya di awal, jadi masih timeout. Sekarang seharusnya sudah normal. Oke ya, kemudian kita coba ping lagi ke PC yang sebelahnya. 192.168.20.3. Oke, kita lihat. Oke ya, ada timeout dulu satu kali, berikutnya akan stabil ya. Oke ya, itu kita sudah verifikasikan ya bahwa PC 0 bisa komunikasi dengan PC 2 dan PC 3. Sekarang kita pastikan juga PC 1 ya. Kita coba ping juga. Ping 192.168.20.2. Oke. Berhasil. Kemudian ke PC sebelahnya. Sukses juga berhasil. Ya, oke. Jadi lab kita sudah selesai ya. Kita berhasil menghubungkan PC-PC sebelah kiri sini dengan PC-PC di sebelah kanan sini. Oke, demikian ya lab dari saya. Sampai ketemu lagi di lab yang berikutnya, yaitu menggunakan routing protokol dinamik. Terima kasih untuk perhatiannya.